Aku kalah, La mengucapkan tiga kata itu dengan susah payah, memejamkan mata, dan menunggu kematian datang. Namun, serangan yang diharapkan tidak terjadi. Zhao Mu menarik tangannya dan berkata dengan tenang, aku tidak akan membunuhmu. Kembalilah dan beritahu orang-orangmu untuk tidak melebih-lebihkan kemampuan mereka. Han Lai tiba-tiba membuka matanya dan menatap Zhao Mu dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka Zhao Mu akan melepaskannya, dan dia berdiri di sana dengan linglung sejenak. Mengapa kamu tidak bergegas? Ada nada tidak sabar dalam suara Zhao Mu. Han Lai akhirnya sadar kembali, mengambil pisau api merah di tanah, dan mundur ke perkemahan para biksu karena malu. Dia menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata orang banyak, wajahnya penuh malu. Para biksu di lereng bukit terdiam. Sorak-soral dan kegembiraan yang baru saja terjadi telah lama sirna, digantikan oleh kesungguhan dan ketakutan. Bahkan Han Lai, yang berada di peringkat ketiga dalam daftar seni bela diri, kalah telak, dan lawannya adalah jiwa yang tampaknya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Hal ini membuat semua orang menyadari bahwa kekuatan jiwa iblis jauh melampaui imajinasi mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Han Lai benar-benar kalah. Seseorang bergumam, suaranya penuh keputusasaan. Zhao Mu terlalu kuat, dan tubuh jiwanya tidak bisa menghadapinya sama sekali. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita benar-benar harus menyerahkan buku panduan pengorbanan dan keluar dari surga ke-6? Ekspresi Wu Hao juga menjadi sangat serius. La menatap Zhao Mu yang berdiri dengan tenang di medan perang, lalu menatap orang-orang yang terdiam di sekitarnya, dan perasaan tak berdaya melonjak di hatinya. Dia tahu bahwa mengirim lebih banyak orang ke atas akan sia-sia, tetapi dia tidak mau mengakui kekalahan pada titik ini. Orang-orang di ibu kota ilahi masih menunggu pembalasan dendamnya, dan makhluk-makhluk di surga ke-6 masih menunggu perlindungannya. Zhao Mu berdiri di tengah medan perang, jubah hitamnya berkibar pelan tertiup angin gunung, kabut jiwa menyelimuti sekelilingnya, dan tatapan matanya yang dingin menyapu perkemahan para biksu di tengah gunung. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi penampilannya yang tenang lebih memalukan daripada ejekan apapun. Suara tawa pelan bergema dari perkemahan para pembudidaya iblis, dan sang pemakan jiwa bahkan mengelus surai singa itu dengan geli, rongga matanya yang cekung dipenuhi dengan keceriaan. Apakah ada orang lain yang berani datang? Zhao Mu akhirnya berbicara, suaranya jernih namun mengandung tekanan yang tak terbantahkan. Jika tidak ada yang menerima tantangan ini, maka kau harus menyerahkan buku panduan pengorbanan dan keluar dari surga ke-6. Wajah para pendeta berubah merah dan putih, tetapi tidak seorang pun menanggapi. Han Lai, yang berada di peringkat ketiga dalam daftar seni bela diri, mengalami kekalahan telak. Siapa di antara generasi muda yang dapat menandingi Zhao Mu? Banyak orang secara tidak sadar teringat kepada Raja Setengah Binatang, yang menduduki peringkat pertama dalam daftar seni bela diri, namun keberadaannya misterius dan dia tidak terlihat saat ini. Keputusasaan menyerbu hati setiap orang bagai air pasang, bahkan napas pun menjadi berat. Pada saat ini, sebuah suara yang jelas namun tegas terdengar. Aku akan melawanmu. Semua orang menoleh ke arah suara itu dan melihat Zi Yuan berjalan keluar dari perkemahan. Meskipun wajahnya masih agak pucat, ada api yang membara di matanya. Dia baru saja minum pil penyembuh, dan kekuatan spiritualnya baru pulih 30% hingga 40%. Namun, melihat tatapan arogan Zhao Mu, dia benar-benar tidak bisa berdiam diri saja. Zi Yuan, tidak. Wu Hao buru-buru mencoba menghentikannya. Kekuatan spiritualmu belum pulih, kau jelas bukan tandingan Zhao Mu. Ya, Tuan Zi Yuan, Anda sudah memenangkan pertempuran, tidak perlu mengambil risiko lagi. Lao Lai juga melangkah maju untuk membujuknya. Wajah Han Lai dipenuhi rasa bersalah, ketidakmampuankulah yang membuatmu harus bertarung lagi. Cepat mundur, aku akan menemukan jalan. Zi Yuan menggelengkan kepalanya, melepaskan diri dari kerumunan yang menghalangi, dan berjalan menuju medan perang selangkah demi selangkah. Terima kasih atas perhatian kalian semua, tetapi sebagai seorang kultivator dari kerajaan ilahi, bagaimana mungkin aku hanya berdiam diri melihat para kultivator iblis bertindak begitu arogan. Bahkan jika aku mati dalam pertempuran, aku tidak akan pernah membiarkan mereka memandang rendah Kamil. Sambil berbicara, pedang hijau kembali mengembun di tangannya. Meskipun kekuatan spiritualnya tak sekuat sebelumnya, pedang itu dipenuhi tekad untuk menghadapi kematian. Zhao Mu menatap Zi Yuan yang mendekat, sedikit ketidaksabaran terpancar di matanya. Hanya karena kau baru saja mengalahkan Mu Bai, kau pikir kau tak terkalahkan.
Aku sarankan kau kembali, atau jiwamu akan hancur. Berhenti bicara omong kosong dan ambil tindakan. Ziyuan menggenggam pedangnya erat-erat, siap bertempur. Tepat saat keduanya hendak bertarung, Taois Wuji tiba-tiba melihat ke arah Chen Ping di sampingnya dan berkata, "Chen Ping, apakah kamu yakin bisa mengalahkan Shaomu?" Mata semua orang langsung tertuju pada Chen Ping. Dialah satu-satunya makhluk dengan kekuatan tak terukur dan harapan terakhir bagi semua orang. Ziyuan juga berhenti dan berbalik menatap Chen Ping dengan sedikit harapan di matanya. Chen Ping tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya, "Aku tidak perlu melakukan apapun, pasti ada orang yang mengurusnya." Sembari berbicara, dia menatap ke arah kehampaan, senyum penuh arti tersungging di bibirnya. Semua orang bingung dan melihat ke arah yang ditujunya. Tiba-tiba, seberkas cahaya keemasan muncul di langit dan jatuh ke medan perang seperti meteorit. Saat cahaya itu mendarat, ia menimbulkan awan debu, dan sesosok tubuh tinggi keluar dari awan debu. Pria itu mengenakan jubah brokat emas, berwajah tampan, dan memancarkan kekuatan spiritual yang dahsyat. Latak lain adalah jenius dari kerajaan dewa, yang menduduki peringkat kedua dalam daftar seni bela diri, Fan Tianyu. Dia telah menjelajahi surga ke-6 selama bertahun-tahun, dan keberadaannya masih belum pasti. Aku tidak menyangka dia akan muncul saat ini. Penggemar Tianyu, Wu Hao terkejut sekaligus gembira, lalu bergegas maju, "Kamu akhirnya kembali." Fan Tianyu membungkuk kepada Wu Hao, wajahnya dipenuhi rasa bersalah. "Maafkan saya, Tuan. Saya sedang bepergian ke luar negeri dan tidak dapat kembali tepat waktu untuk membantu. Hal ini menyebabkan jatuhnya ibu kota ilahi dan penderitaan rakyat. Saya pantas mati. Senang kau kembali, senang kau kembali." Wu Hao menepuk bahunya dengan gembira dan berkata, "Sekaranglah saatnya untuk memanfaatkan orang. Sungguh berkah dari surga bahwa kamu bisa muncul." Fan Tianyu berdiri dan melirik Zhao Mu di medan perang. Cahaya dingin melintas di matanya, "Jangan khawatir, tuanku. Aku akan membunuh binatang buas ini dan membalaskan dendam rakyat Sendul." Sambil berbicara, ia melompat dan mendarat di samping Ziyuan, sambil berkata lembut, "Tuan Ziyuan, terima kasih atas kerja kerasmu. Serahkan sisanya padaku." Ziyuan melihat fluktuasi kekuatan spiritual Fan Tianyu yang jauh melebihi dirinya, menyadari bahwa Fan Tianyu bukanlah tandingan Zhao Mu. Ia mengangguk dan kembali ke perkemahan. Zhao Mu menatap Fan Tianyu yang tiba-tiba muncul, jejak kewaspadaan melintas di mata Ria, "Siapa kamu?" "Fan Tianyu dari Kerajaan Ilahi." Fan Tianyu berbicara dengan tenang, energi spiritualnya perlahan mengalir ke seluruh tubuhnya, dan cahaya keemasannya seterang matahari. "Kudengar kau sangat kuat, jadi aku datang ke sini untuk belajar darimu." Fan Tianyu, peringkat kedua dalam peringkat seni bela diri. Zhao Mu mengerutkan kening. Meskipun ia telah ditindas selama 10.000 tahun, telah mendengar tentang peringkat daftar bela diri surga ke-6 setelah ia lahir. "Baiklah, coba kulihat seberapa kuat yang disebut peringkat kedua dalam daftar bela diri itu." Sebelum dia selesai berbicara, sosok Zhao Mu melintas dan berubah menjadi bayangan lagi, muncul di belakang Fan Tianyu dalam sekejap, dan menepuk punggungnya dengan telapak tangannya yang berisi kabut jiwa tebal. Gerakan ini persis sama dengan yang digunakan terhadap Han Lai, dan kecepatannya sangat cepat. "Hati-hati, Ziyuan tidak dapat menahan diri untuk berseru. Namun, Fan Tianyu seolah mengawasi punggungnya, dengan tenang menghindar ke samping, sambil mengepalkan tangan kanannya dan menghantam Zhao Mu dengan kekuatan spiritual keemasan. Tinju itu bersiul, membawa serta suara ledakan di udara. Zhao Mu terkejut dan cepat mundur untuk menghindari pukulan itu. Dia tidak menyangka reaksi Fan Tianyu akan secepat itu, lebih kuat satu tingkat dari Han Lai. Menarik, secercah semangat juang terpancar di mata Zhao Mu. Ia membentuk segel dengan tangannya, dan kabut jiwa bergulung di sekelilingnya, mengembun menjadi bilah-bilah jiwa hitam yang tak terhitung jumlahnya, melesat ke arah Fan Tianyu bagai hujan badal. Fan Tianyu mendengus dingin, dan kekuatan spiritual emas di sekelilingnya melonjak, membentuk perisal cahaya besar. Pedang jiwa itu mengenal perisai cahaya, menimbulkan suara, ding-dang-dang, namun tidak dapat menghancurkannya sama sekali. "Hanya itu yang dapat kamu lakukan." Fan Tianyu berkata dengan nada sinis, menggunakan nada yang sama seperti Zhao Mu sebelumnya. Dia melompat dan membentuk segel dengan tangannya, gerakan pertama tinju ilahi langit emas, cahaya emas mematahkan formasi. Kekuatan spiritual keemasan mengembun menjadi kepalan besar di tangannya, menghantam Zhao Mu dengan momentum menghancurkan dunia. Sebelum tinju itu tiba,
tekanan yang kuat membuat Zhao Mu kesulitan bernafas. Wajah Zhao Mu berubah drastis, dan dia buru-buru mendesak kabut jiwa di tubuhnya untuk mengembun menjadi perisai jiwa yang besar. Ledakan, tinju itu bertabrakan dengan perisai jiwa, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Perisai jiwa itu langsung ditutupi dengan retakan, dan Zhao Mu terkejut dan mundur berulang kali, dengan kabut hitam yang unik bagi tubuh jiwa yang keluar dari sudut mulutnya. Mustahil bagaimana kekuatan spiritualmu bisa sekuat itu. Zhao Mu meraung tak percaya. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan spiritual Fan Tianyu tidak hanya kuat, tetapi juga membawa aura suci yang memiliki efek penghambatan kuat pada tubuh jiwa. Karena kamu terlalu lemah. Pertanyaan yang sama dan jawaban yang sama datang dari Zhao Mu dan Fan Tianyu. Setelah mendarat, Fan Tianyu melancarkan serangan lagi, menggunakan gerakan Golden Sky Divine Fist 1-1, yang tiap gerakannya berakibat fatal. Bayangan tinju emas menyerbu ke arah Zhao Mu bagaikan air pasang, memaksanya mundur selangkah demi selangkah. Ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dalam hati Zhao Mu. Awalnya dia mengira Han Lai telah mencapai batas generasi muda, tetapi dia tidak menyangka Fan Tianyu begitu kuat. Lai ingin menggunakan trik lamanya lagi dan menggunakan kecepatan jiwanya untuk melancarkan serangan diam-diam, tetapi persepsi Fan Tianyu jauh lebih unggul daripada Han Lai. Kemanapun ia menyerang, ia akan terdeteksi terlebih dahulu. Jurus ketiga tinju Lahi Langit Emas, guntur emas menghancurkan jiwa. Fan Tianyu meraung, dan kekuatan spiritual keemasan itu tiba-tiba bercampur dengan ledakan guntur dan kilat, mengembun menjadi tinju guntur besar, menghantam Zhao Mu. Pukulan ini tidak hanya sangat kuat, tetapi juga memiliki kerusakan fatal pada jiwa dan tubuh. Zhao Mu tahu bahwa dia tidak bisa melawan, jadi dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk membentuk perisai jiwa terakhir. Retakan. Perisai jiwa hancur seketika, dan tinju petir menghantam Zhao Mu dengan keras. Dia menjerit dengan keras, dan jiwanya segera lenyap bagaikan selembar kertas terbakar, hanya menyisakan gumpalan kabut hitam, yang segera terbakar habis oleh petir. Bagus! Sorak-sorai yang bahkan lebih meriah dari sebelumnya meletus dari lereng bukit. Para biksu mengacungkan senjata mereka, keputusasaan di wajah mereka tergantikan oleh kegembiraan. Fan Tianyu sangat kuat. Dia menghancurkan Zhao Mu hanya dengan satu pukulan. Tempat kedua dalam daftar seni bela diri memang pantas dengan reputasinya. Sekarang mari kita lihat seberapa sombongnya kultivator iblis itu. Bunuh semua pembudidaya iblis dan rebut kembali ibu kota. Wu Hao menatap Fan Tianyu yang berdiri dengan tenang di medan perang. Air mata mengalir di matanya karena kegembiraan. Tianyu, hebat sekali. Kerajaan Tuhan berterima kasih padamu. Ziyuan juga memperlihatkan senyum lega, dan hatinya yang gelisah akhirnya tenang. Wajah Han Lai dipenuhi kekaguman, dan ia membungkuk kepada Fan Tianyu, "Saudara Fan, kekuatanmu sungguh luar biasa. Aku malu kalah darimu." Suara tawa di perkemahan para pembudidaya iblis terhenti tiba-tiba, dan wajah sang pemakan jiwa menjadi sangat muram, dan jejak niat membunuh terpancar di rongga matanya yang kosong. Dia tidak menyangka akan ada orang sekuat itu di antara generasi muda surga ke-6, yang membuat rencananya semakin sulit. Fan Tianyu mendongak ke arah Soul Devourer, kilatan dingin di matanya. "Soul Devourer, giliranmu selanjutnya." Begitu Fan Tianyu selesai berbicara, medan perang menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada Soul Devourer, menunggu dimulainya pertarungan pamungkas ini. Namun, sang pemakan jiwa tiba-tiba melontarkan cibiran penuh penghinaan, tawa yang menusuk bagal gong patah, penuh penghinaan. "Anak kecil, beraninya kau bertindak lancang di hadapanku." Pemakan jiwa duduk di kepala singa, menatap Fan Tianyu, rongga matanya yang cekung dipenuhi dengan ejekan. "Kau tidak cukup layak bagiku untuk bertindak, jadi biarkan anak buahku bermain denganmu." Begitu dia selesai berbicara, sesosok tubuh perlahan berjalan keluar dari tim pembudidaya setan. Orang yang datang mengenakan gaun kasa ungu, berwajah cantik, namun memancarkan aura yang aneh. Di tangannya terdapat seruling hitam legam, letak lain adalah bawahan tangguh sang pemakan jiwa, peri suara iblis Sumel. Melihat bahwa itu adalah seorang kultivator wanita, Fan Tianyu mengerutkan kening dan berkata dengan sedikit jijik, "Pria yang baik tidak akan berkelahi dengan wanita. Ganti saja menjadi prial, saudara Fan, jangan gegabah." Kultivator iblis perempuan ini kelihatannya tidak biasa. Han Lai buru-buru mengingatkan, namun, para kultivator di tengah gunung gempar, berteriak, "Fan Tianyu, jangan takut. Bunuh kultivator iblis perempuan, tidak masalah apakah dia laki-laki atau perempuan,
selama dia seorang kultivator iblis, dia harus dibunuh. Cepatlah dan jangan mempermalukan kami, surga ke-Namel. Mendengar teriakan semua orang, Su Mei sama sekali tidak marah. Malah, La tersenyum aneh, karena kamu begitu cemas, aku akan bermain dengan Tuan Fan. Dia dengan lembut menggoyangkan seruling di tangannya, suaranya lembut namun diwarnai dingin. Saya Su Mei, dan saya datang untuk belajar dari keterampilan Guru Fan. Melihat dirinya tak bisa lolos begitu saja, Fan Tianyu hanya bisa mendengus dingin, karena kau tak tahu apa yang baik untukmu, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. La sekali lagi mengaktifkan energi spiritual keemasan di sekelilingnya, bersiap untuk bertempur. Su Mei tidak terburu-buru bertindak, ia hanya menempelkan seruling ke bibirnya dan mulai memainkannya perlahan. Seruling itu terdengar merdu, tetapi dengan kekuatan magis yang aneh, yang mencapai telinga semua orang, membuat banyak biksu merasa pusing. Oh tidak, ada yang salah dengan suara seruling ini. Ekspresi wajah Taois Wuji berubah, dan dia segera mengingatkan, semuanya, cepat kerahkan kekuatan spiritual kalian untuk melawan. Para biksu bereaksi satu demi satu dan bergegas mengedarkan kekuatan spiritual mereka untuk melindungi pikiran mereka. Namun, Fan Tianyu berada di tengah medan perang dan menjadi orang pertama yang terpengaruh oleh suara seruling tersebut. La merasa pikirannya kacau dan kekuatan spiritualnya melemah. Tercelal kau benar-benar menggunakan trik licik. Fan Tianyu meraung, memaksa dirinya untuk tenang, lalu melompat dan menerkam ke arah Su Mei. Jurus kedua tinju ilahi langit emas, angin emas menyapu daun. Bayangan tinju Ernas itu menyapu bagaikan badai, menuju langsung ke wajah Su Mei. Su Mei terus memainkan serulingnya dengan tenang, dan tubuhnya menghindari bayangan tinju seringan Catkin Willow. Pada saat yang sama, suara seruling itu tiba-tiba menjadi cepat, dan gelombang suara hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari seruling, melesat ke arah Fan Tianyu seperti bilah tajam. Fan Tianyu buru-buru mengayunkan tinjunya untuk menangkis, namun gelombang suara itu tidak terlihat dan tidak berwujud, melainkan melewati tinjunya dan mengenainya. Dia merasakan nyeri tajam di seluruh tubuhnya, kekuatan spiritualnya tiba-tiba menjadi tidak teratur, dan dia tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Bagaimana itu mungkin? Fan Tianyu terkejut, La tak pernah menyangka kultivator wanita yang tampak lemah ini bisa memiliki metode aneh seperti itu. Su Mei berhenti bermain, senyum menawan tersungging di bibirnya. Tuan Fan, ini baru permulaan. La memainkan serulingnya lagi, dan kali ini bunyinya bahkan lebih menyeramkan, seolah-olah dapat langsung menembus pikiran orang dan membuat mereka berhalusinasi. Fan Tianyu merasakan matanya menggelap, seakan-akan dia melihat banyak sekali jiwa yang terzalimi berlari ke arahnya, dan dia begitu takut hingga dia berulang kali mundur selangkah. Dia tahu bahwa dirinya sedang berhalusinasi dan buru-buru menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melepaskan diri, tetapi keajaiban suara seruling itu terlalu kuat dan kesadarannya pun semakin kabur. Fan Tianyu, banguni, teriak Wu Hao cemas di perkemahan. Zi Yuan mengepalkan tangannya erat-erat, matanya penuh kekhawatiran. Para biksu yang berada di tengah gunung juga menjadi gugup, menahan napas dan memperhatikan Fan Tianyu di medan perang. Tepat ketika Fan Tianyu hampir berhalusinasi, tiba-tiba terdengar tawa keras, hahaha Fan Tianyu, kau sungguh tidak berguna. Kau dipukuli oleh seorang kultivator wanita yang tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Saat tawa mereda, sesosok tubuh mendarat di tengah medan perang bagaikan guntur. Pria yang datang itu tinggi, dengan tubuh bagian atas seperti manusia dan tubuh bagian bawah seperti harimau, serta dua tanduk emas di kepalanya. Dia tak lain adalah jenius Bisman yang menduduki peringkat pertama dalam daftar seni bela diri, Raja Setengah Binatang. Fan Tianyu langsung terbangun setelah mendengar tawa itu. Melihat Raja Setengah Binatang, secerca amarah tiba-tiba muncul di wajahnya. Raja Setengah Binatang, apa yang kau lakukan di sini? Raja Setengah Binatang menepuk bahu Fan Tianyu dan bercanda, tentu saja aku datang untuk menyelamatkanmu, kalau tidak, kau pasti sudah terbunuh di sini hari ini. Cepat pergi dari sini dan jangan mempermalukan dirimu di sini. Wajah Fan Tianyu berubah merah dan putih, tetapi dia tahu bahwa dia bukan tandingan Su Mei, jadi dia hanya bisa mendengus dingin dan mundur kembali ke perkemahan. Su Mei menatap Raja Setengah Binatang yang tiba-tiba muncul, sedikit kewaspadaan terpancar di matanya, siapa kamu? Nomor 1 dalam daftar seni bela diri, Raja Setengah Binatang. Raja Setengah Binatang berbicara dengan tenang, memancarkan tekanan kuat yang membuat Su Mei merasa sesak napas. Baru saja kau menindas si bocah Fan Tianyu itu.
Sekarang giliranku untuk bermain denganmu. Su Mei terkejut, tidak menyangka bahwa Ming Wang, si setengah binatang, yang menduduki peringkat pertama dalam daftar seni bela diri, akan muncul saat ini. Namun, karena situasinya sudah seperti ini, ia hanya bisa pasrah dan menerima tantangan itu. Kalau begitu, biarkan aku melihat seberapa hebat orang nomor 1 di daftar seni bela diri ini. Sambil berbicara, ia mendekatkan serulingnya ke bibirnya lagi dan memainkan suara seruling yang aneh. Namun, raja setengah binatang itu sama sekali tidak tergerak. Kekuatan spiritualnya jauh melampaui manusia biasa, dan suara seruling itu sama sekali tidak memengaruhi pikirannya. Beraninya kau memamerkan trik kecilmu di hadapanku. Raja setengah binatang mencibir, melompat, dan menerkam ke arah Su Mei, bergerak sangat cepat dan tiba di depan Su Mei dalam sekejap. Tangan kanannya berubah menjadi cakar dan ia mencengkeram seruling di tangan Su Mei dengan kuat. Su Mei terkejut dan mencoba menghindar, namun ditangkap dengan erat oleh Ming Wang, sang setengah binatang. Ah! Su Mei menjerit, rasa sakit yang tajam datang dari pergelangan tangannya, dan serulingnya jatuh ke tanah dengan bunyi berdentang. Raja setengah binatang tidak berhenti dan meninju dada Su Mei dengan tangan kirinya. Su Mei memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya terlempar mundur seperti layang-layang yang talinya putus, jatuh terguling ke tanah, hampir tidak bernapas. Bagus! Sorak-sorai yang memekakkan telinga meletus dari lereng bukit, dan para pendeta mengacungkan senjata mereka, wajah mereka dipenuhi senyum gembira. Raja setengah binatarik itu sangat kuat. Dia melukai kultivator iblis wanita ini hanya dengan satu gerakan. Nomor 1 dalam daftar seni bela diri memang pantas menyandang reputasinya. Sekarang para kultivator iblis harus bersikap baik. Bunuh semua pembudidaya iblis dan rebut kembali ibu kota. Wu Hao memandang raja setengah binatang yang berdiri dengan tenang di medan perang dan akhirnya merasa lega. Bersama Raja Binatang dan Fan Tianyu, mereka akhirnya punya modal untuk bersaing dengan sang pemakan jiwa. Ekspresi Soul Devourer berubah sangat suram, dan sekilas niat membunuh terpancar di rongga matanya yang kosong. Dia tidak menyangka bahwa Raja setengah binatang, nomor 1 dalam daftar seni bela diri, begitu kuat sehingga perisuara iblis di bawah komandonya pun tidak sebanding dengannya. Sekarang kamu. Raja binatang memandang Sang Tuan. Sang Tuan tersenyum dingin, lalu menunjuk ke sebuah gunung yang jaraknya 100 mil. Semua orang melihat ke arah itu, tidak tahu apa yang dimaksud Tuhan. Saat berikutnya, sang raja tiba-tiba menghunus pedangnya, dan kilatan cahaya pedang melintas, ledakan. Di bawah tatapan semua orang, seluruh gunung langsung hancur berkeping-keping. Meskipun mereka berada lebih dari 100 mil jauhnya, sebuah pedang acak dapat menghancurkan gunung itu. Setelah serangan pedang ini, semua orang tercengang dan udara seakan membeku. Terutama Wu Hao, Taois Wuji dan yang lainnya, ekspresi mereka lebih serius dari sebelumnya. Kekuatan pedang itu begitu hebat, tak seorang pun dapat menahannya. Dan lawannya mengayunkan pedangnya dengan santai, betapa dahsyatnya kekuatannya. Ekspresi Chen Ping juga menjadi serius saat ini. Dia pikir dia tidak bisa melakukan gerakan pedang itu sekarang. Sekalipun dia berusaha sekuat tenaga dan menggunakan pedang pembunuh naga, Chen Ping merasa bahwa dia masih belum cukup baik untuk menghancurkan gunung sejauh 100 mil. Chen Ping sedikit bingung saat ini. Sebelumnya dia merasa bahwa sang pemakan jiwa hanya seperti itu saja, hanya sekedar jiwa, betapa hebatnya dia. Terlebih lagi, dia punya banyak cara untuk mengekang jiwa. Namun kini, Chen Ping tak berani lagi berpikir demikian. Humazi, yang berdiri di samping, melirik Chen Ping dan tersenyum tipis. Ada apa? Apa kau merasa terkejut? Apa gunanya menyerangnya? Orang tua itu sudah hidup bertahun-tahun, sedangkan aku hanya hidup sekian tahun. Kalau aku berlatih lebih dari 10.000 tahun, aku bisa mengubahnya menjadi abu hanya dengan sekali tarikan napas. Chen Ping memutar matanya dan berkata, di hadapan sang dewa, sang raja setengah binatang terdiam, dan kesombongan di wajahnya tak terlihat lagi. Pedang tadi tidak diarahkan kepada Ria, kalau tidak, dia pasti sudah terpenggal sekarang. Apakah kau masih ingin mencoba melawanku? Tanya sang dewa kepada raja setengah binatang. Sang raja binatang tampak malu dan tidak berkata apa-apa. Melihat raja setengah binatang tetap diam, sang raja tersenyum dingin dan berkata, tidak ada penyesalan, biarkan sampah kecil ini melihat kekuatan klan iblis. Dari pasukan jiwa-jiwa iblis di belakang sang penguasa, seorang anak yang tampaknya masih remaja berjalan keluar.
Wajah kekanak-kanakan itu membuat orang sulit percaya bahwa orang ini sebenarnya adalah seorang pembudidaya setan. Jun Buhui, tolong ajari aku. Anak itu tunduk pada Raja Binatang. Kau mau bertarung denganku? Raja setengah binatang sedikit mengernyit, lata menyangka pihak lain akan benar-benar mengirim seorang anak. Ada apa denganku? Jun Buhui tersenyum tipis. Raja setengah binatang Mingwang mengerutkan kening saat dia melihat Jun Buhul, yang kurus dan memiliki wajah muda. Dia telah mendominasi surga ke-6 selama bertahun-tahun, dan semua lawannya dihormati atau kuat. Sekarang, penguasa pemakan jiwa telah mengirim seorang anak yang tampaknya di bawah umur untuk bertarung, yang menunjukkan bahwa dia tidak menganggapnya serius. Soul Devourer, apa maksudmu? Raja setengah binatang melotot ke arah pemakan jiwa di punggung singa dan bertanya, dengan mengirim anak kecil ke sini, apakah kau mempermalukan aku atau dirimu sendiri? Bibir Soul Devourer melengkung membentuk senyum dingin, matanya yang cekung dipenuhi rasa dingin yang menusuk tulang. Memenangkan pertarungan bukan soal usia. Karena kau tidak berani menerima tantangan, akui saja kekalahanmu, serahkan buku panduan pengorbanan, dan keluarlah. Siapa bilang aku tidak berani? Raja setengah binatang Mingwang murka, lah menoleh ke arah Jun Buhui dengan sedikit ketidaksabaran. Anak kecil, mengingat kau masih muda, cepat mundur dan cari orang yang bisa bertarung. Namun, Jun Buhui tetap tenang, suaranya yang kekanak-kanakan tidak menunjukkan rasa takut. Setelah kita bertarung, kau akan tahu apakah aku memenuhi syarat. Sebelum ia selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba berkelebat dan ia muncul di hadapan Raja setengah binatang dalam sekejap. Tinju kecilnya, dengan hembusan angin yang kencang, menghantam wajah Raja setengah binatang. Raja setengah binatang terkejut, tak menyangka anak itu begitu cepat, jadilah segera menghindar ke samping. Namun serangan Jun Buhui datang silih berganti, bayangan tinjunya saling bertautan, dan setiap pukulan mengandung kekuatan yang jauh melebihi ukuran tubuhnya, sehingga memaksa Mingwang setengah binatang mundur berkali-kali. Anak baik, kamu punya keterampilan. Raja setengah binatang Mingwang sepenuhnya mengesampingkan rasa jijiknya, kekuatan spiritualnya melonjak, dan cahaya keemasan menyelimuti seluruh tubuhnya. Karena kau tidak tahu tempatmu, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Lam meraung marah, dan tubuhnya tiba-tiba tumbuh setinggi 3 meter. Cakar harimaunya mencengkeram Jun Buhui dengan kekuatan yang mampu merobek udara. Jun Buhui sama sekali tidak panik, lah menghindar seringan ranting willow. Bersamaan dengan itu, ia membentuk segel dengan tangan kanannya. Energi iblis hitam di sekelilingnya bergulung dan mengembun menjadi bila iblis raksasa, menebas cakar harimau itu, dentang. Dentingan logam itu memekakkan telinga, percikan api beterbangan di mana-mana, dan Raja Binatang merasa lengannya mati rasa dan terpaksa mundur 2 langkah. Tubuh Jun Buhui juga terguncang oleh kekuatan besar ini, tetapi dia dengan cepat menstabilkan tubuhnya. Apa? Para pendeta di lereng bukit berseru kaget. Mereka awalnya mengira Jun Buhui rentan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia benar-benar bisa berhadapan langsung dengan Mingwang, si setengah binatang, dan tidak dirugikan. Wu Hao mengepalkan tinjunya, wajahnya penuh kesungguhan, dari mana asal-usul anak ini. Dia benar-benar punya kekuatan seperti itu. Fan Tianyu juga mengerutkan kening, tingkat konsentrasi energi iblisnya beberapa kali lebih kuat daripada Sumel. Dia jelas bukan kultivator iblis biasa. Di medan perang, Raja Binatang sangat marah, lah meraung ke langit, dan gelombang suaranya membuat bebatuan di sekitarnya bergetar. Garis-garis emas muncul di tubuhnya, yang merupakan kekuatan magis bawaan suku binatang buas transformasi harimau. Wah, coba gerakanku, harimau membuka gunung, Raja setengah binatang melompat, dan cakar harimaunya mengembun menjadi bayangan cakar emas besar, menghantam Jun Buhui dengan momentum menghancurkan dunia. Mata Jun Buhui menyipit, dan ia segera membentuk segel dengan tangannya. Energi iblis mengembun menjadi perisai hitam raksasa di depannya. Ledakan, bayangan cakar itu menghantam perisal, dan kekuatan tumbukan yang dahsyat menyebabkan tanah runtuh beberapa kaki. Perisai itu langsung retak, tetapi masih berhasil menangkis serangan itu. Jun Buhui mengerang, jejak darah mengalir dari sudut mulutnya, tetapi dia tetap tidak mundur. Tiba-tibalah menarik perisainya dan melambaikan tangannya. Energi iblis hitam yang tak terhitung jumlahnya menyerbu Raja setengah binatang bagaikan ular berbisa, mengembun menjadi jaring iblis raksasa di udara dan menyelimuti Raja setengah binatang. Raja Orc meraung, mengayunkan cakarnya, mencoba merobek jaring ajaib itu. Namun,
Jaring ajaib itu sangat kuat, bukan saja tidak hancur, tetapi malah semakin mengencang, merijerat tubuhnya dengan erat. Hancurkan untukku. Raja setengah binatang mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya, cahaya keemasan keluar dari tubuhnya, dan jaring sihir itu langsung berubah bentuk. Secercah kekaguman terpancar di mata Jun Buhui. Ia membentuk segel lagi, dan rune muncul di atas jaring sihir, dan pertahanannya tiba-tiba meningkat. Tepat ketika keduanya berada dalam kebuntuan, Raja setengah binatang tiba-tiba mengerahkan kekuatannya, dan kekuatan spiritual emas meletus seperti gunung berapi. Dengan bunyi, krek, jaring sihir itu hancur total. Dia mengambil kesempatan untuk menerkam Jun Buhul, dan menggunakan cakar harimaunya untuk mengenai titik vitalnya. Tubuh Jun Buhui berkelebat dan ia berteleportasi ke belakang Raja setengah binatang lagi. Pada saat yang sama, ia menunjuk dengan tangan kanannya, dan energi iblis hitam melesat ke arah punggung Raja setengah binatang bagaikan pedang tajam. Mingwang setengah binatang bereaksi sangat cepat dan berbalik untuk menangkis. Energi jahat mengenai lengannya, meninggalkan luka yang dalam. Energi jahat hitam terus menggerogoti daging dan darahnya. Energi jahat ini beracun. Itu, wajah Raja setengah binatang berubah, dan dia segera menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengusir roh jahat. Jun Buhui tidak memberinya kesempatan, lah bergerak mengitarinya seperti hantu dan terus menyerang. Sesaat, energi iblis dan cahaya keemasan saling bertautan di medan perang, bayangan tinju dan cakar beterbangan. Setiap benturan disertai raungan memekakkan telinga, dan bebatuan di sekitarnya terus pecah, sementara asap dan debu memenuhi udara. Terlalu intens. Jun Buhui benar-benar monster. Han Lai menatap medan perang, wajahnya dipenuhi keterkejutan, lah merasa dirinya cukup kuat, tetapi dalam menghadapi pertempuran seperti itu, ia merasa seperti seekor semut Ziyuan mencengkeram pedang erat-erat, telapak tangannya bercucuran keringat. Raja setengah binatang sudah mengerahkan seluruh kekuatannya, tapi Jun Buhui masih bisa mengatasinya dengan mudah. Seberapa kuatkah anak ini? Ekspresi Chen Ping juga sangat serius. Lah bisa merasakan ada kekuatan aneh yang terkandung dalam energi iblis Jun Buhui, yang jauh melampaui kekuatan para kultivator iblis biasa. Humazi mendesah di sampingnya, Jun Buhui ini pastilah seorang kultivator iblis terkenal 10.000 tahun yang lalu, tetapi dia hanya berwujud seorang anak kecil. Di medan perang, aura Raja Binatang berangsur-angsur menjadi tidak teratur, lah telah melancarkan puluhan serangan dahsyat berturut-turut, tetapi masih belum mampu melukai titik-titik vital Jun Buhui. Sebaliknya, ia dibuat sengsara oleh gerakan tubuh lawan yang aneh dan aura jahat yang mengerikan. Wah, cuma bisa sembunyi aja, nih. Lawan aku langsung kalau kamu berani. Sang Raja Binatang meraung. Jun Buhui tersenyum tipis, untuk menghadapimu, tidak perlu pertarungan langsung. Sebelum dia selesai berbicara, dia menghilang lagi, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di atas kepala Raja Binatang. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan energi iblis di sekelilingnya berguling dan mengembun menjadi palu iblis raksasa, yang menghantam Raja setengah binatang dengan kekuatan guntur. Kilatan kekejaman terpancar di mata Raja setengah binatang, lah berhenti menghindar, dan kekuatan spiritual emas di tubuhnya mengembun menjadi kapak emas raksasa, yang menebas palu ajaib itu, ledakan. Kedua senjata raksasa itu bertabrakan, dan gelombang kejut yang dahsyat langsung menerbangkan asap dan debu di sekitarnya. Para biksu di lereng bukit bahkan bisa merasakan tanah bergetar hebat. Raja setengah binatang Mingwang dan Jun Buhui keduanya terpental dan jatuh dengan keras ke tanah. Raja setengah binatang memuntahkan seteguk darah, dan cahaya keemasan di tubuhnya sedikit meredup. Wajah Jun Buhui juga memucat, dan darah di sudut mulutnya semakin terlihat, tetapi tatapannya masih tajam. Aku tidak menyangka kau bisa menerima jurus ini dariku. Jun Buhui perlahan berdiri. Raut wajah mudanya tampak serius, sepertinya aku harus menggunakan kemampuan asliku untuk melakukan ini. Dia perlahan mengangkat tangannya, dan ruang di sekelilingnya tiba-tiba mulai terdistorsi, dan suatu kekuatan aneh menyebar. Wajah Raja setengah binatang tiba-tiba berubah, lah bisa merasakan kengerian kekuatan ini, seolah-olah jiwanya sendiri akan terdistorsi. Apakah ini kekuatan luar angkasa? Seru Chen Ping terkejut. Kekuatan asal-usul ruang angkasa adalah salah satu kekuatan paling misterius dan dahsyat di dunia. Hanya sedikit orang yang mampu menguasainya. Saya tidak menyangka Jun Buhui benar-benar bisa menggunakannya. Wu Hao, Fan Tianyu, dan yang lainnya juga menunjukkan ekspresi terkejut.
Mereka tidak menyangka bahwa anak yang tampak naif ini sebenarnya adalah orang kuat yang menguasai asal-usul ruang. Mata Jun Buhui menyipit, dan ia berteriak pelan, kurungan ruang. Dalam sekejap, ruang di sekitar Raja Setengah Binatang mengeras seolah membeku, dan tubuhnya terperangkap dengan kuat, tak bisa bergerak sama sekali. Bagaimana itu mungkin? Raja Setengah Binatang meraung ketakutan dan berusaha mati-matian untuk mengalirkan kekuatan spiritualnya agar bisa bebas, tetapi kekuatan kurungan spasial itu sangat kuat dan tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Jun Buhui perlahan berjalan menuju Raja Setengah Binatang, mengangkat tangan kanannya, dan energi iblis hitam mengembun menjadi pedang iblis kecil, yang ditempatkan di antara alis Raja Setengah Binatang. Kamu kalah. Raja Setengah Binatang menatap pedang ajaib di antara kedua alisnya, matanya penuh dengan keengganan, namun tak berdaya. Dia tahu bahwa dia tidak punya ruang untuk melawan. Jun Buhui mengambil kembali pedang ajaib dan melepaskan kurungan spasial. Sang Raja Setengah Binatang terhuyung mundur beberapa langkah, wajahnya pucat dan napasnya lemah, jelas ia telah kehilangan kemampuan bertarungnya. Dia menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata orang banyak, hatinya dipenuhi dengan kehinaan dan keengganan. Medan perang langsung hening, semua orang tercengang oleh pemandangan di depan mereka, terdiam lama sekali. Mingwang Setengah Binatang, yang menduduki peringkat pertama dalam daftar seni bela diri, sebenarnya dikalahkan oleh seorang kultivator iblis yang tampak seperti anak kecil, dan lawannya juga menggunakan kekuatan mengerikan dari asal-usul ruang angkasa. Kegembiraan di wajah para pendeta di tengah gunung telah lama menghilang, digantikan oleh ketakutan yang mendalam. Bahkan Raja Setengah Binatang Mingwang kalah, siapa lagi di antara mereka yang dapat bersaing dengan para pembudidaya iblis? Sudah berakhir. Kita benar-benar tamat, seseorang bergumam pada dirinya sendiri, suaranya penuh keputusasaan. Jun Buhui telah menguasai asal-usul ruang angkasa, dan tak seorang pun dapat mengalahkannya. Apakah kita benar-benar akan menyerahkan buku panduan pengorbanan dan membiarkan para kultivator iblis menghancurkan kita? Wajah Hu Hao sepucat mayat, lah menatap Jun Buhui yang berdiri dengan tenang di medan perang, lalu menatap orang-orang yang terdiam di sekitarnya, dan perasaan tak berdaya melonjak di hatinya. Dia tahu bahwa mereka telah kalah dalam pertempuran. Fan Tianyu mengepalkan tangannya erat-erat, kukunya menancap dalam di telapak tangannya dan darah mengalir keluar, lah ingin menantang Jun Buhui, tetapi bayangan kekuatan luar angkasa yang mengerikan membuat hatinya bergetar, lah tahu bahwa ia bukan tandingan Jun Buhui. Soul Devourer menatap ekspresi putus asa di wajah semua orang dan tertawa penuh kemenangan, hahaha sekarang kalian tahu betapa kuatnya aku, kan? Kalau kalian tahu apa yang terbaik untukmu, cepat serahkan buku panduan pengorbanan itu dan keluarlah dari surga ke-6. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena melakukan pembantalan massal. Jun Buhui menghampiri Soul Devourer dan membungkuk, Tuanku, aku telah memenuhi perintah Anda. Soul Devourer mengangguk puas, bagus, bagus, bagus. Kau memang pantas menjadi incaranku, lah menyapukan pandangannya ke perkemahan para biarawan, matanya penuh ejekan dan kekejaman. Aku beri kalian satu kesempatan terakhir. Maukah kalian menyerahkannya atau tidak? Para pendeta saling berpandangan, tak seorang pun berbicara, tetapi mereka semua melihat keputusasaan di mata masing-masing. Pada saat ini, Chen Ping tiba-tiba berbicara, suaranya tenang tetapi dengan sedikit tekad. Tidak semudah itu mengorbankan buku harta karun. Chen Ping perlahan berjalan keluar dari kerumunan dan menghadapi Dewa Pemakan Jiwa. Terima kasih yang sudah setia dengan channel kami, terus support channel kami, tanpa kalian, kami bukan siapa-siapa. Mohon maaf kalau sering lama update ceritanya. Semoga kita selalu diberikan rejeki yang melimpah, sehat selalu.